Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Genbi 20 Under 20 episode yang ke-6. Kembali lagi sama aku Trisna. Aku bakalan jadi host kalian buat hari ini. Jadi tema kita pada pagi hari ini itu tetap masih melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu tetap produktif dengan hobi yang positif. Kalau di episode sebelumnya kita udah kedatangan Mbak Gladi sama Mbak Gita, seorang musisi gitu ya bisa dibilang dari andalan dari Genbi. Sekarang kita narasumbernya ada dua, yaitu ada Mbak Atia dan juga Mas Hanif. Kalau Mbak Tia sama Mas Hanif ini fokusnya di bidang olahraga Sobat Genbi. Jadi buat Sobat Genbi yang penasaran sama bagaimana sih dunia olahraga di universitas, terus mahasiswa bisa nggak sih tetap lancar kuliahnya, terus tetap lancar hobi di bidang olahraganya, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Oke, jadi seperti biasa juga kalau di podcast Genbi 20 Under 20 kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang udah ditanyain atau udah disubmit sama Sobat Genbi di form titip tanya titip cerita. Jadi nanti buat Sobat Genbi yang udah nanya-nanya di form titip tanya titip cerita, tenang aja karena bakal aku tanyain satu-satu ke Mas Hanif dan juga ke Mbak Atia. Mungkin nih Sobat Genbi udah penasaran gitu ya gimana sih Mbak Atia sama Mas Hanif ini. Langsung aja kali ya kita kenalan sama dua narasumber kita. Halo Mbak Atia, halo Mas Hanif. Halo Trisna. Iya, boleh kenalan dulu nggak sih Mbak Atia sama Mas Hanif ini dari Genbi ya dua-duanya? Iya betul. Oh iya, universitasnya dari mana Mas? Di Mbak? UIN UIN Saizu. Oh, dari UIN Saizu. Oke. Nah, dua-duanya dari UIN Saizu, dua-duanya dari Genbi juga. Mungkin kalian pengen kenalan lebih dalam gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Atia dulu, silahkan Mbak. Ya. Halo semuanya, halo Sobat Genbi. Perkenalkan saya Atia Fitriawati. Saya sendiri dari Deputi Bidang Pendidikan. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, dari Deputi Bidang Pendidikan. Kalau Ya. Mas Hanif? Oke, perkenalkan kalau nama saya Abdul Hanif, saya mahasiswa UIN Saizu di Fakultas Syariah, prodinya Hukum Ekonomi Syariah. Oh, satu. Ini jurusannya apa? Ekonomi Syariah. Iya. Yang satu hukum ekonomi Iya, syariah. hukum Beda ekonomi ternyata syariah. ya Sobat Genbi ya. Jadi bisa menambah wawasan kita tentang jurusan-jurusan juga nih. Oke, jadi Mas Hanif sama Mbak Atia, jadi Sobat Genbi tuh udah penasaran gitu loh, pengen nanya-nanya ke Mas Hanif sama ke Mbak Atia. Udah ada banyak buat pertanyaan yang udah ditipin sama Sobat Genbi buat Mas Hanif sama Mbak Atia. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih dari ada yang nanya, bidang olahraga apa sih yang ditekuni dan bagaimana awalnya bisa terjun ke bidang tersebut? Mungkin dari Mas Hanif dulu boleh dijawab, silahkan. Oke, terkait bidang olahraga apa? Kalau dari saya sendiri itu bidangnya adalah sepak bola. Nah, kalau ditanya awal mulanya bagaimana? Ini memang saya dari kecil memang sudah hobi sepak bola dan ya seiring berjalannya waktu saya berusaha untuk menjadikannya adalah sebuah cita-cita, karena mengingat di waktu saya kecil saja itu banyak pemain sepak bola yang masuk di televisi. Nah, oleh karena itu saya sangat termotivasi bagaimana caranya saya harus bisa masuk seperti itu. Oke, jadi emang udah dari kecil tuh ngefans gitu sama Iya, dunia sepak bola. betul. Mungkin udah dari kecil abis pulang sekolah langsung gitu ya Iya, main bola biasanya. gitu ya. Oke, kalau Mbak Atia nih gimana nih awalnya bisa terjun ke dunia yang sekarang sedang digeluti? Ya, kalau dari aku sendiri itu di sini pencak silat ya. Pencaksilat. Nah, aku itu hobi pencak silat karena awalnya itu dari kecil sebenarnya itu suka dengan yang action kayak gitu loh. Oh, iya, Tapi iya. aku terjun ke pencak silat itu baru waktu jadi maba di UIN Saizu ini. Jadi belum lama sih, baru beberapa tahun. Awalnya itu cuma hobi, tapi karena dari orang tua itu apa ya memberatkan, apa namanya? Iya kurang mendukung atau mendukung, tapi mengharuskan aku itu kalau pendidikan misalnya nomor satu gitu. iya mengikuti suatu yang apa yang kamu inginkan itu harus berprestasi kayak gitu. Oh gitu, jadi agak demanding gitu Iya, ya orang tuanya, betul. nggak apa-apa. Jadi dua-duanya emang udah kayak dari kecil gitu Iya. ya. Oke. Terus nih kalau menurut Mas Hanif sama Mbak Tia gitu kan banyak nih hobi di luar sana, tapi tuh kadang banyak itu juga yang mikir hobi tuh sebenarnya tuh nggak semua orang bisa punya hobi, karena orang yang emang udah berbakat itu emang udah dikasih kayak gift gitu dari Tuhan. Nah, kalau dari Mbak Tia sama Mas Hanif sendiri gitu, menurut Mbak Tia sama Mas Hanif, kalau bakat itu tuh sebenarnya semua orang bisa memiliki atau emang udah dapat gift dari Tuhan gitu sih? Kalau dari Mbak Tia dulu mungkin. Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya semua orang itu mempunyai bakat, tapi
tapi dari mereka itu belum ada yang tahu loh, ada yang udah tahu oh bakatku ini, ada juga yang belum tahu harus mencari dan mengeksplor dari kehidupan dia sendiri kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya semuanya sama aja gitu ya. Iya. Cuman kadang ada yang udah tahu gitu, aku jalannya di sini, ada yang masih dalam proses mencari. Iya gitu. Oke, kalau dari Mas Hanif nih gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri sih terkait bakat itu dari Tuhan Iya. atau tadi apa? Emang semua dari orang tuh Tuhan. memiliki kesempatan yang Oh, iya. sama. Jadi kalau terkait bakat itu, misalkan ini kan kita masalah ini ya, masalah olahraga Iya. gitu ya. Nah kalau masalah olahraga itu sendiri, kebanyakan anak itu pastinya mereka udah memiliki potensi dari kecil biasanya. Kebetulan kan saya di bidang sepak bola. Kalau di bidang sepak bola itu pasti ada anak yang memang hanya sekedar suka main bola aja, cuma untuk meluangkan waktu. Tapi ada juga yang memang dia itu udah hobi dan dia itu mempunyai bakat. Nah bedanya kalau orang yang mungkin bakat dari Tuhan ini itu cuma dipoles dikit aja dia udah bagus, Iya, nggak perlu prosesnya itu nggak terlalu lama. Tapi kalau yang mohon maafnya itu memang dia itu harus belajar lebih lama, ataupun yang tadi apa namanya Biasa-biasa yang aja gitu. standar gitu itu bisa seperti yang memang udah punya bakat tapi prosesnya aja yang lebih lama. Kalau menurut aku gitu sih. Ya, make sense sih, kayak nggak semua orang sih emang punya bakat, cuman ya nggak menutup kemungkinan juga orang-orang yang punya bakat tuh bisa gitu kan. Iya, Ya mas, sebenarnya betul. sama kayak orang-orang yang emang udah punya bakat gitu, tergantung kitanya aja gitu mau berusaha lebih apa Nah. Iya, enggak gitu. betul. Oke, menarik sih. Terus nih ada pertanyaan lagi. Mas Hanif sama Mbak Tia itu kan udah kayak dari kecil gitu ya suka dengan olahraga kayak gitu, pasti kan banyak gitu mengikuti perlombaan gitu. Nah apakah pernah nggak sih mengikuti perlombaan atau kompetisi olahraga gitu, dan mungkin bisa diceritakan gitu apa aja yang mungkin udah pernah diikuti biar sobat Genbi juga tahu gitu loh, oh ternyata kalau udah di skala universitas tuh lomba-lombanya ada ini kayak gitu. Mungkin dari Mbak Tia dulu silahkan. Ya kalau dari aku sendiri pencaksilat itu pernah mengikuti lomba IPPBMN. Di situ aku ikut di seni ganda. Yang mana itu seni ganda itu kayak apa ya? Tarung, enggak cewek-cewek, cowok-cowok kayak gitu, kayak apa ya? Tarung tapi itu cuma buat drama kayak gitu loh. Tahu. Yang seninya bukan yang Iya, filmnya ambil gitu. di seninya kan ada fighter sama seni lah. Di situ aku tuh ambilnya di seni. Pertama aku ikut seni ganda di situ. Baru kemarin sih di IPPBMN dan alhamdulillah dapat harapan 1 sih ya baru. Kalau Gitu. IPP BMM. BMM itu apa sih Mbak? Apa sih ya? Apa gitu? Apa nih? Tahu nggak nih? Itu kayak semacam Lumayan lomba ini sih antar universitas Iya. yang berbasisnya perguruan tinggi Islam. Islam. Mungkin kalau di SMA itu kan dulu ada Popda Iya, gitu ya. iya, Kalau semacam di Popda itulah. Universitas yang Islamnya Iya. ada IPP BMM. Tapi itu buat Jawa Madura sih kemarin. Wih, keren banget nggak bisa Jawa juara Madura. harapan saat itu. Selain itu mungkin ada nggak kayak kompetisi yang itu kan berarti diadain sama kayak pemerintah gitu ya. Kalau yang diadain sama swasta gitu mungkin biasa ikut, pernah nggak? Belum, kalau yang swasta itu belum. Kalau yang apa mengikuti lomba secara individu itu belum pernah sih. Iya. Tapi banyak gitu kan ya yang Banyak ditawarkan. banget. Apalagi buat yang seni karena ini kan virtual ya. Itu kebanyakan itu dari seni sih. Kalau yang factor itu harusnya kan Ketemu kan, iya ketemu iya. itu masih jarang sih kalau sekarang. Jadi banyak banget gitu ya, tetap ya nggak yang terus kalian udah kuliah terus tadinya mungkin punya hobi di pencaksilat ataupun punya hobi di sepak bola, nanti di kuliah bisa lanjut nggak sih? Bisa kok, dan banyak juga lombanya ternyata. Kalau dari ajang sepak bola sendiri Mas Hanif gimana Mas? Oke, perlombaan ya. Mm-mm. Ini dari kecil atau yang udah gede aja nih? Boleh sih diceritain dari kecil juga. Oke, kalau dari kecil sendiri di SD udah ikut Popda, pokoknya SD, SMP, SMA alhamdulillah ikut Popda semua. Dan Lanjut sepak bola terus. iya sepak bola terus. Terus yang di dari 2018 alhamdulillah itu dapat juara 2 di itu namanya Liga Gojek Jateng Selatan. Itu wilayahnya Baling Masjagep. Itu waktu itu untuk usia 18 tahun. Itu mewakili sekolah. Itu kebetulan itu bukan mewakili sekolah, itu mewakili kayak semacam tim sih, semacam tim. Terus untuk yang di perlombaan di 2019 ikut Liga 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, alhamdulillah dapat juara 3.
itu mewakili tim juga. Oh, jadi kalau udah jadi mahasiswa gitu misalkan kan kuliah kan di UIN gitu. Terus ikut tim ini emang itu diperbolehkan? Boleh, kalau di tim itu nggak masalah pemainnya itu dia kuliah apa enggak, itu nggak masalah gitu. Yang penting kita bisa bagi waktu aja antara kuliah sama yang latihan di sana ataupun main di sana. Untuk 2020 kebetulan nggak ada perlombaan karena itu lagi tinggi-tingginya pandemi ya. Nah, untuk yang di 2021 ikut lagi yang terakhir kemarin di sama masih Liga 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, nama timnya PSTN Sleman. Namun sayang sekali masih belum bisa lolos, cuma bisa di fase grup aja. Gitu sih. Udah keren banget juga. Berarti kalau misalkan tadi kan dikatakan sama Mas Hanif itu kan bisa gitu ikut tim-tim dari luar universitas. Nah, kalau dari univnya sendiri itu ada kayak mungkin ngasih keringanan buat belajarnya gitu atau enggak sih? Iya. Kalau dulu kan SMA kalau ikut lomba gitu kan kayak izin terus gitu itu boleh. Kalau di universitas gitu gimana? Nah, kebetulan kalau yang kemarin itu aku alhamdulillah yang di 2019 itu pas banget lagi libur panjang itu. Jadi panjang Covid juga. Bukan, yang libur panjang kalau semester genap ya. Oh iya. Nah, itu libur panjang, jadi aku cuma izinnya karena itu nabrak udah masuk kuliah, aku cuma izin sekitar 2 minggu sih kayaknya. Nah, terus kalau yang kemarin kebetulan kan itu kuliahnya online dan alhamdulillah aku juga mata kuliahnya tinggal sedikit, jadi bisa dihandle. Nah, kalau untuk yang perlombaan universitas dulu pernah mengikuti di Rektor Unsud, pernah kemudian di Piala Kementerian Agama yang diadakan di Jember, tuan rumahnya di IAIN Jember, itu memang dosennya mengizinkan. Jadi kita dari anak-anak UKM itu diizinkan oleh kayak pengurus UKM yang ini, tapi kita di bawah jadi pembina itu backup gitu. Jadi pembina UKM sepak bolanya backup. Jadi aman-aman aja sih. Antara berarti kuliah bisa lancar, terus karir juga tetap lancar gitu ya. Oke. Kalau jadi sobat Genbi kalau di UKM tadi ya namanya itu tuh kayak ekstrakurikuler gitu kalau di universitas. Kalau dulu mungkin pas lagi SMP itu kan ada eskul gitu. Nah, iya betul. Bedanya itu doang sih, tapi ya sama aja gitu. Nanti kalian diarahin buat ikut lomba, terus dilatih kayak gitu tentang hobi-hobi kalian gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan udah banyak nih cerita lombanya dari SD sampai dari kuliah juga kan buat Mbak Tia. Terus bisa nggak sih diceritain gitu pengalaman lomba yang paling berkesan gitu dari Mbak Tia dulu deh. Ya kalau pengalaman paling berkesan sih itu ya waktu IPBPMM, karena apa ya, dari aku pun sebenarnya itu kayak belum siap loh aslinya kayak gitu. Jadi baru maba juga kan tadi mulainya ya Mbak ya. Iya kayak gitu. Jadi aku pun di situ ketika mengikuti pencaksilat masih mencari jati diriku, aku tuh potensinya di fighter apa seni kayak gitu, masih bingung loh. Tapi dari pelatihku itu tiba-tiba kayak gini nunjuk, Atia kamu ikut seni ya. Aku pikir panjang dong kayak gitu ya. Jadi mau nggak ya, ya udahlah timbang nggak ngapa-ngapain, jadi aku ambil aja kayak gitu, sekalian cari pengalaman. Nah dari situ aku tuh kalau atlet-atlet sana-sana ya yang di luar sana itu latihan itu minimal 3 bulan loh Mbak. 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum perlombaan. Tapi kalau aku itu diakumulasikan itu cuma 1 bulan buat latihan kayak gitu. Sedangkan banget gitu. Iya, sedangkan yang namanya seni itu kan apa ya, nggak hanya butuh tenaga tapi juga harus hafal gerakan biar nggak ada kesalahan, karena di situ kan juga ada apa ya yang pakai tangan kosong sama pakai senjata. Kalau misalnya itu ada kesalahan bisa fatal juga kan gitu sih. Jadinya ya gitulah yang paling berkesan itu dari waktu dengan hasil yang cukup lumayan kayak gitu ya. Gitu ya Mbak, sangat memuaskan sih kalau itu. Jadi kalau yang paling berkesan dari Mbak Tia di yang tadi IPBPMM. Aku susah banget ya ngomong IPBMM. Oke, IPBMM. Oke, kalau dari Mas Hanif gimana? Kalau dari aku yang paling berkesan itu di 2018 tadi yang dapat juara 3 di Liga 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan itu adalah pertama kali saya ikut liga yang resmi dari pemerintah, dari Liga Indonesia gitu. Biasanya kan masih yang lingkupnya provinsi, masih Barling Master ke Presidenan gitu. Nah di 2019 itu benar-benar pertama dan itu di Jogja.
itu kan berarti kan nggak di dekat rumah kan, otomatis Iya. kita harus di sana. Alhamdulillah itu sangat berkesan dapat juara 3. Walaupun sangat ini sih sangat disayangkan yang lolos nasional cuma juara 1-2. Kalau di tipis gitu. iya kalau di Jateng, di Jawa Timur ataupun yang lain itu yang lolos lebih dari 2, soalnya timnya banyak. Nah kalau di Jogja waktu itu kebetulan yang lolos cuma 2, jadi ya memang berkesan. Ya berkesannya juga pertama kali ikut liga langsung dapat juara 3. iya. Ya walaupun belum bisa lolos tapi yang penting kan ibaratnya udah ya Achievement yang sangat iya besar benar bagi buat diri sendiri. Wah ternyata aku bisa juga gitu Iya. kan. Masuk Gitu. TV nggak tuh Mas dulu? Kalau yang di 2019 belum, tapi kalau di 2021 kemarin masuk di aplikasi video. Oh. Jadi mungkin buat sobat Genbi nih yang kapan-kapan gitu mau nonton Mas Hanif bisa nanti dicek lah di Instagramnya. Kalau masuk TV atau masuk video gitu bakalan di-update gitu sama Mas Hanif. Oke. Terus nih kalau jadi atlet ini kan bisa dibilangnya atlet gitu ya. Iya. Itu kan pasti ada gitu role model dalam dunia olahraganya yang sudah berhenti gitu. Kalau dari Mas Hanif sama Mbak Atia gitu, siapa sih role model yang jadi idola gitu pas di bidangnya masing-masing gitu dari Mas Hanif dulu? Oke, kalau dari aku sendiri, aku mengidolakan seorang Paulo Dybala. Dia itu di luar negeri, dia pemain sepak bola, asalnya dari Argentina. Kalau untuk timnya itu di Juventus. Nah, aku sangat mengidolakan dia karena apa ya? Ketika saya nonton dia itu seolah-olah kayak dia itu kayak menurutku ya, walaupun menurutku kayak seolah-olah itu dia, wah ini kok kelihatannya masuk di kayak aku gitu, kayak gaya permainannya itu mirip aku gitu. Mesti aku yang mirip dia, bukan dia mirip aku ya. Aku yang mirip dia gitu. aku yang mirip dia gitu. Nah, cuman bedanya dia kaki kiri, aku lebih kuatnya di kaki kanan gitu. Cuma dia itu kan kalau di luar negeri kan tinggi-tinggi ya. Nah, dia itu tingginya cuma sekitar 170-an. Kalau di sana kan ibaratnya pendek lah ya. Ibaratnya kayak aku sendiri di sini kan kalau Indonesia itu kan rata-rata ya 170, 180 gitu kan. Nah, kebetulan aku cuma paling 160 berapa gitu kan. Kayak aku pribadi, aku kecil, dia juga kecil, tapi dia bisa bermain segitu baiknya. Nah, kenapa aku enggak gitu. Nah, itu yang membuat aku kayak benar-benar ngidolain dia. Sekalian juga dia ganteng sih gitu. Nilai plus lah ya. Iya. Pengen Google siapa tadi? Oke, berarti kayak merasa ada kesamaan gitu ya sama Paulo Dybala. Iya. Karena kalau aku lihat gitu ya kan yang nggak terlalu into sepak bola banget Iya. sih, tapi kalau katanya pemain kecil tuh kayak lebih cepet gitu ya. Iya, ya kalau bisa dibilang seperti itu sih. Ibaratnya kan langkahnya kecil tapi gerakannya lebih gesit gitu. Kalau orang tinggi kan langkahnya lebih panjang gitu. Ya tidak ada kemungkinan juga yang tinggi larinya kencang juga banyak, tapi kalau lebihnya di Indonesia sih. Kalau di Indonesia itu kalau yang pemainnya kecil-kecil itu lebih gesit sih emang. Kalau boleh tahu Mas Hanif sendiri tadi kan Mbak Tia kan fokusnya di sendi gitu. Kalau Mas Hanif itu striker kah apa? Oke, sebenarnya aku tuh waktu kecil itu jadi striker. Nah, tapi Striker yang ngegolin gitu. ya ibaratnya penyerang. Nah, penyerang. Paulo Dybala ini sendiri dia penyerang. Nah, tapi ketika aku udah latihan, aku sekalian ini ya. Dulu itu aku latihannya di waktu kecil itu di latihan desa namanya tim Perseba Bandingan itu. Aku di situ bener-bener merasa jadi seorang striker. Nah, ibaratnya aku sering ngegolin lah, bisa inilah. Nah, terus setelah itu ketika aku beranjak ke ini SMP, itu kebetulan aku nggak di desaku sendiri. Aku harus merantau di Banyumas, di Kemeranjen Banyumas sana. Itu ya karena harus di pesantren di sana. Akhirnya aku awalnya juga agak kesusahan sih nyari. Nah, akhirnya aku dapat kayak nyari lapangan dan akhirnya menemukan dan terus kenalan sama tim desa itu, akhirnya gabung itu namanya di SSB Barakuda Kemeranjen itu. Nah, di situ katanya tuh intinya kan aku bilang, "Kamu bisa main di mana?" gitu, "Di striker." gitu. Tapi kayaknya kamu kurang, aku udah main katanya kayaknya kamu kurang cocok di striker. Nah, terus dibilang, "Kamu terus cocoknya di mana?" gitu. Kalau bahas ini gelandang, tapi ibaratnya dia bilangnya kamu di playmaker gitu. Playmaker itu depannya midfielder. Kalau gelandang itu ada midfielder attacking sama penyerang, ibaratnya kayak gelandang serang sama gelandang bertahan gitu kan. Nah, aku lebih yang di gelandang serangnya gitu. Nah, ibaratnya masih penyerang lah ya, masih penyerang. Terus habis itu di 2017 itu tergabung di
tim Suratin Persibas Banyumas. Namun sebelum kick off aku cedera, jadi harus. Nah di situ aku di gelandang serang. Tapi karena cedera harus keluar dari tim. Bukan keluar sih, dikeluarkan dari tim. Ya dikeluarkan dari tim. Ya sambil nyembuhin cederanya. Iya sih. Tapi harusnya sih ya. Jadi biasanya sih dirawat sama tim ya, tapi mungkin dulu memang kebijakannya beda gitu. Nah terus habis itu di 2018 aku ikut seleksi di Persibanga Purbalingga. Nah itu aku malah katanya lebih bagus di gelandang bertahan. Nah jadi aku setelah itulah dari situ gelandang bertahan. Nah sebenarnya sih untuk kalau yang naruh aku mau ditaruh di mana sih tergantung pelatih. Tapi lebih kebanyakan pelatih kalau yang dia itu pelatihnya itu sukanya yang kenceng-kenceng gitu, aku ditaruh di depan, yang serang. Tapi kalau yang lebih stylish, dapat bola dikasih, aku pasti ditaruh di gelandang bertahan. Ibaratnya kayak yang penyambungnya gitu sih. Berarti enggak yang instan gitu udah tahu aku adalah seorang striker gitu, enggak ya? Ya memang harus ada perjalanan yang menuju ke situ juga. Sekarang itu memang kalau untuk sekarang sendiri memang setiap pemain itu malah harus bisa lebih dari satu posisi. Iya. Gitu. Jadi kalau hanya cuma stuck di satu posisi malah itu nanti bakal kayak pelatih pun kayak nggak ada kelebihannya gitu. Jadi harus ibaratnya kayak aku harus bisa di gelandang bertahan, gelandang serang, striker itu malah justru harus dibiasakan seperti itu. Iya benar. Lagian kalau di lapangan gitu kan semua kemungkinan itu kan bisa terjadi gitu kan. Jadi misalkan strikernya hilang terus bisa ngegantiin. Nah, gitu. iya betul. Iya paham. Kalau Mbak Atia sendiri nih, siapa nih tadi role model di bidang seni? Kok seni siapa tadi? Iya betul. Pencak silat yang seni gitu. Kalau misalnya dari seni sendiri sih aku lebih mengagumkan ke Kak Arum Dara ya. Itu dia itu juara 1 di SEA Games sama kemarin itu yang PON kemarin itu dia itu juara 1 seni tunggal putri, yaitu dari Jakarta aslinya. Terus buat atlet lainnya yang aku kagumi itu juga ada couple goals itu ya, yang sering teman-teman pencak silat lainnya itu juga suka, yaitu ada Kak Hanifan. Dia itu dari tahu itu. Iya tahu ya. Di Instagram sering banget. Iya betul. Iya. Dari suka ketengilannya, tapi dia itu juga hebat mainnya. Itu dia sama istrinya itu namanya Kak Camelia Pipit ya itu. Kalau Kak Hanifan itu juga seni atau fighter? Kayaknya fighter nggak sih? Fighter. Cuman kalau istrinya fighter juga, iya. Kak Pipit itu fighter juga. Kalau Kak Pipit itu asli dari Bandung, kalau Kak Hanifan itu asli dari Jakarta. Mereka berdua itu juga juara di SEA Games 2018. Oke. Terus nih ada lagi yang nanya gitu, apabila diberi kesempatan untuk berlatih dengan atlet ataupun coach siapapun gitu di seluruh dunia, bakal pilih siapa dan kenapa? Dari Mbak Tia dulu. Kalau dari aku sih ya milihnya itu sih pelatnas itu kan juga Kak Pipit, Kak Hanifan itu juga nge-coaching juga gitu. Iya, selain jadi atlet pun mereka juga ngelatih kayak gitu. Oh gitu. Kak Hanifan mungkin nonton YouTube-nya ya, bisa dilihat nih di lirik Mbak Tia. Kak Arum juga gitu. Kak Arum juga tuh. Terus kalau dari Mas Hanif sendiri nih, siapa nih Mas? Mungkin coach idaman ataupun atlet idaman yang buat latihan bareng gitu. Kalau yang luar negeri pengen mainnya itu sama si Janin Zidane. Kalau pelatih yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia terutama orang-orang yang paling berkesan sama aku sih. Aku pengen, memang dari kemarin-kemarin itu kayak masih susah gitu ya. Kalau aku sih kebetulan yang memang membuat kayak aku sampai sekarang ini ya ada dari pelatih itu dari SSB Barakuda itu sendiri, namanya Coach Kasirun, itu dari orang Kebarongan. Kemudian yang ada satu lagi pelatih Sempati Muda itu namanya Coach Warsun. Terus kalau yang di Akademi Perwira Timur Football Academy itu ada Sigit Pratama. Itu di situ pokoknya yang paling benar-benar intinya mereka sangat berjasa lah sampai aku saat ini. Nah kalau yang masih saat ini aku masih bergabung di akademi yang Perwira Timur Football Academy. Di sini kebetulan benar-benar men-channeli untuk anak-anak bisa naik ke liga-liga sih. Jadi itulah, kalau aku ditanya pengen main sama siapa, ya 3 orang itu sih yang memang berkesan banget. Ya
mereka yang ada yang melatih aku dari kecil, ada yang udah agak pergi remaja, ada yang udah dewasa. Jadi benar-benar mereka juga yang selalu mensupport aku ketika aku lagi kayak bosen ya. Pasti ini ya Tia, ketika kayak gini pasti ada bosennya lah. Betul. Nah, Nggak tapi selalu semangat iya, sih. jadi kita kayak butuh seorang motivator gitu. Nah, kebetulan itu dapat di situ. Nah biasanya kalau lagi bosen kayak gitu tuh ngapain tuh biar tetap on track di hobinya tersebut gitu. Kadang kan soalnya kalau udah yang kayak bosen gitu kan jadi mager ngapa-ngapain gitu kan. Nah terus biasanya tuh biar motivasinya ada lagi selain dari orang-orang tadi itu, biasanya ada nggak sih cara tersendiri gitu dari Mbak Tia sama Sani? Mungkin dilanjut. Kalau dari aku kebetulan di yang sekarang aku lagi jalani itu kan lagi latihan di Puslat Purbalingga sama di yang tadi Akademi Football di Perwira Timur Football Academy. Itu jadwalnya emang udah bagus banget. Jadi jadwalnya di Perwira Timur itu seminggu 3 kali. Tapi selain itu jadi seminggu 3 kali, hari Selasa, Kamis, Jumat. Nah minggu pagi ibaratnya itu nanti itu udah kita, tapi hari Senin, hari Rabu sama Sabtu Minggu itu udah ada jadwalnya. Jadi kalau yang kita ketemu itu Selasa, Kamis, Jumat, itu kan otomatis kita latihan. Nah terus yang latihan mandiri ada. Nah tapi dikhususkan kayak hari Senin itu kayak buat keluarga, terus buat pokoknya itu Jadi ada me time. iya, ibaratnya kayak hari Senin itu digunakan untuk rest sih, istirahat. Nah tapi restnya itu boleh mau sama keluarga, ataupun kalau yang nggak lagi memang kepengen main bola ya boleh, tapi ringan, cuma kayak buat aktivasi aja gitu sih. Jadi Nggak kaku gitu. iya benar, jadi memang disediain waktu buat itu, buat kayak biar nggak bosan gitu. Kalau dari Mbak Tia gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih ketika bosan melatih kayak gitu ya paling aku lebih mending kumpul-kumpul sama temen dulu sih Oh, kayak iya, gitu, benar. sharing-sharing. Kenapa ya aku kok bosan kayak gini? Mungkin ada satu faktor yang bikin aku bosan, atau entah itu dari mood atau dari fisik yang letih Iya. kayak gitu. Kalau dari coachku itu ketika aku bosen latihan paling disuruh istirahat meskipun tetap berangkat latihan, paling duduk cuma liatin teman-teman yang latihan kayak gitu sih. Gitu. Terus dari mereka pun ketika aku ngeluh apa kayak gitu pasti mereka ikut nyemangatin. Suportif juga Iya, ya? gitu. Oke. Lagian kan olahraganya tadi itu kan berawal dari hobi gitu ya. Nah Iya. hobi itu kan emang tujuannya itu kan buat mengisi waktu luang, terus juga kalau lagi bosen, lagi gabut nggak ngapain, terus main hobi gitu. Jadinya lebih enak aja sih ya, malah kalau lagi capek sama dunia gitu larinya ke hobi gitu. Iya Ya sih, nggak sih, Mas betul. Mbak? Oke. Terus nih kalau untuk kedepannya gitu, mungkin ada planning mau ngapain sih dari hobi tersebut gitu? Mungkin dari Mbak Tia dulu. Kalau dari aku ini dari pencaksilat sendiri ya, ini kan juga apa ya, kebetulan aku juga udah jadi pelatih sih maksudnya kalau di perguruanku sendiri kayak gitu. Jadi paling buat planning kedepannya aku nanti paling bisa buka latihan buat anak-anak kecil sih kayak Ih, gitu, keren sekalian menyalurkan apa yang aku udah dapat tadi ya. Itu. Oke, jadi mungkin buat mulai kapan nih Mbak? Mungkin Mbak kayak gitu. Ya Gimana? sambil jalan aja ya. mau Iya, buka sambil pelatihan. jalan. Di rumah atau di sini di rumahnya ya Mbak? Iya, paling sasarannya aku sih nanti buka-buka di kayak SD atau MI kayak gitu. iya. Semoga tercapai ya Sobat Genbi ya apa Ya, harapannya Mbak Ania. amin. Kalau dari Mas Hanif gimana nih? Kalau aku masih pengen jadi seorang atlet. Pokoknya aku pengen tembus di profesional. Liga 1. Liga 1 ya. Amin. Amin. Timnas. Ya amin. Amin. Cuma kan yang namanya di Liga Indonesia itu sekarang ada batasan umur untuk yang amatirnya sih, untuk yang Liga 3-nya. Otomatis kan kalau pengen naik di tangga paling atas Liga 1 ya kita harus melewati yang tangga bawah dulu dong. Nah, tangga bawahnya itu di Liga 3 yang provinsi tadi. Nah, kebetulan itu batasan umurnya buat aku tuh sekarang tahun terakhir gitu. Makanya aku di tahun ini bener-bener target saya harus tembus gitu kan. Iya. Nah makanya sebenarnya kan aku juga di 2021 udah mulai ngelatih juga. Aku udah mulai ngelatih. Ya sebenarnya bukan ngelatih sih, kayak berbagi pengalaman aja Iya. sama teman-teman. Kebetulan itu yang dilatih dari awalnya itu cuma 10 orang dan akhirnya sekarang udah sekitar 70-an. Tapi karena tadi aku lagi pengen target, aku Iya, pengen benar. itu, jadi aku serahin ke teman-teman yang memang mereka punya pengalaman dan juga mereka punya waktu lebih
banyak sih, jadi kayak gitu. Pokoknya aku untuk fokus ke diri sendiri. betul, aku lagi sampai ke situ dulu. aku juga ngomong aku lagi kepengen bener-bener target gitu buat tahun ini aku harus Amin, gitu kan. semoga tercapai. Ya amin. Kalau aku lihat-lihat gitu ya, kebanyakan gitu dari atlet-atlet itu pasti nanti di akhir gitu kalau nggak pas lagi jalan itu jadi coach gitu. Itu karena emang udah biasa lihat lapangan gitu ya, terus mungkin bisa gitu menyebarkan ilmu-ilmunya gitu ya ke orang lain ya, makanya kebanyakan gitu atlet tuh selain bisa jadi atlet juga bisa jadi coach gitu ya. Iya sih, kalau kebanyakan kayak gitu. Jadi kebanyakan emang rata-rata sih, tapi nggak semuanya. Tapi kebanyakan iya benar. Kalau di sepak bola sendiri, biasanya itu kalau dia udah jadi pemain, pasti nanti dia ngambil lisensi pelatih, terus jadi pelatih. Ya soalnya pemain itu kan kalau jadi atlet itu kan ya dapat gaji kan. Iya. Nah pelatih juga dapat gaji, jadi itu otomatis Tapi dapat gaji nggak perlu lari-lari. ibaratnya jadi dia itu ya masih dalam konteks yang sama, intinya mencari mencari cuannya masih dalam hal yang sama gitu di bidang olahraga itu. Beda sih kalau pencak silat. Kalau Gimana pencak tuh, silat sendiri itu kan karena tuntutan sebenarnya, tuntutan dari perguruan. Jadi ketika udah selesai dilatih ya harus melatih kayak gitu. Iya. Karena kalau misalnya nggak ada yang latih, ya bagaimana dengan Habis budaya ya, Indonesia iya sendiri kayak benar, gitu, iya. pencak silatnya pasti Iya. bisa hilang. Benar-benar. Lagian pencak silat juga dari Indonesia asli Iya, gitu kan. betul. Jadi harus tetap dilestarikan. Oke, mungkin adik-adik nih dari SD ataupun SMP gitu yang nonton podcastnya, kalau pengen gitu latihan pencak silat bisa nanti menghubungi Mbak Tia gitu ya Mbak. Kalau nggak bisa datang aja ke kampus UIN, nggak Oh, apa-apa. iya. Terbuka buat semuanya, nggak bukan gitu. cuma Bukan mahasiswa cuma UIN. mahasiswa. Wah, Iya. keren banget UIN. Tuh teman-teman silahkan datang aja gitu katanya. Oke, nih kalau dari universitasnya sendiri gitu kan, tadi kan sama-sama UIN gitu. Iya. Kalau orang yang ikut lomba itu kan mungkin udah bisa berprestasi dan juga membanggakan UIN-nya sendiri gitu. Itu apa sih benefit-benefit gitu dari mungkin atlet-atlet yang berprestasi ataupun mahasiswa-mahasiswa di bidang lain yang berprestasi gitu? Ada nggak sih kayak benefitnya mungkin dari segi finansialnya ataupun mungkin ada perbaikan nilai kayak gitu mungkin ada nggak sih kalau dari Mbak Tia dulu? Benefit jelas banyak ya. Yang pertama itu pengalaman, yang kedua itu relasi, karena kita kan ketika berlomba pasti juga ketemu dengan perguruan lain, Betul, teman-teman iya. baru juga. Terus dari finansial tentu itu meskipun Iya. belum seberapa ya. Ya Terus- bisa lah ya buat jajan cilok. Iya betul. Terus juga itu kita juga dapat sertifikat buat ya nama-nama bisa buat daftar beasiswa atau lainnya kayak gitu. Yang penting itu sekarang sih ya. Yang sekarang penting tuh itu salah satunya Iya. sertif pengalaman kayak gitu. Mm-mm. Kalau dari Kak Hanif gimana nih, ada nggak? Kalau dari aku sendiri kebetulan kalau untuk membela UNIF kebetulan kan kalau perlombaan ikut tapi belum bisa ngasih juara gitu, belum ngasih juara. Jadi paling kalau untuk benefitnya itu palingnya ya uang saku gitu ya, sama ya pokoknya belum dapat bonus lah ibaratnya. Iya. Karena belum, ibaratnya kan kalau dapat bonus sih kita harus Iya, ngasih apa benar, dulu benar. dong gitu ya, gitu sih paling ya uang saku. Nah kalau di universitasnya Mas Hanif sama Mbak Tia sendiri nih, kalau ikut lomba itu tuh biayanya biaya sendiri atau dari univ yang ngasih sih? Kalau dari Mas Hanif dulu mungkin? Kalau dari UKM sepak bola kebetulan itu biasanya sih aku tinggal ini sih ya, aku biasanya tinggal berangkat gitu ya. Ya jadi tapi sih dengar-dengar ini sih dari kampus sih, dari kampus. Jadi Enggak, tetap tapi didukung dari iya tapi tetap didukung. Soalnya ya aku nggak pernah dimintain sih, jadi ya mungkin itu dari kampus. Kalau dari Mbak Tia gimana? Iya sama dari kampus, kayak dari apa ya, misal pemberangkatan atau apa itu kan dari kampus, dari gitu, kita persiapan. atlet tinggal- Full kalau Iya, persiapan buat latihan, entah itu beli matras, beli baju atau perawatan itu lainnya juga dari kampus. Tinggal mengajukan proposal aja gitu. Keren sih kayak gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kalau kampus tuh ternyata mendukung gitu. Iya. Jadi buat sobat Genbi jangan ragu-ragu lagi nih buat meningkatkan ataupun apa ya, yang meningkatkan gitu kualitas diri kalian mau di bidang atlet kayak Mas Hanif sama Mbak Tia ataupun di bidang apa. Terus nih selanjutnya, dalam menjadikan hobi sebagai hal yang produktif, apakah ada keinginan untuk bekerja sesuai dengan hobinya untuk kedepannya gitu kan? Kita kan tahu ya ini
pas sudah lulus pengen jadi atlet aja ataupun gimana gitu? Mungkin dari Mbak Tia dulu gimana Mbak? Pernah sih, Pernah kepikiran jadi Iya, atlet gitu ya? pernah. Karena itu kebanyakan kalau misalnya aku secara pemikiran pesimisnya ya, kalau aku pengen jadi atlet minimal provinsi kayak gitu rada susah sih. Kenapa tuh Mbak? Karena itu kan aku ya baru ikut pencaksilat waktu maba, nggak kebanyakan atlet-atlet yang Dari itu tuh dari kecil, kecil. dari kecil lah. Dari itu aku tuh kepengen nggak apa-apa lah minimal jadi atlet kabupaten nggak apa-apa. Itu kan juga proses lah. Aku selain itu juga ikut webinar-webinar yang diadain pematerinya itu dari Denny, dari Wewe, Hanifan. Itu pun aku juga pernah bertanya apakah ketika kita baru maba tapi baru mengikuti pencaksilat itu apakah kita bisa menjadi seorang atlet yang hebat. Itu katanya bisa kayak gitu asal kita jam terbang latihan itu dimaksimalkan lagi kayak gitu. Sedangkan aku sendiri itu kan waktu nggak hanya untuk berlatih ya, jadinya iya sih. Masih buat- harus memenuhi kewajiban-kewajiban. iya betul. Jadi buat atlet yang profesional kayak gitu ya pernah sih Kepikiran. sekali, tapi untuk sekarang belum lagi. Oke. Nggak apa-apa. Kalau dari Mas Hanif gimana nih? Ya kalau dari aku kan seperti tadi aku udah bilang, Iya aku sih, masih pengen jadi Proses. atlet. Bukan berarti aku mengesampingkan kuliah ya, enggak. Aku nanti setelah selesai kuliah, ibaratnya gini, aku kan cita-cita pengen jadi pemain profesional, atlet profesional dari kecil. Aku masih kejar dulu nih, kan ibaratnya kalau pakai yang tadi aku bilang kan tahunnya masih bisa. Benar. Nah, kenapa enggak gitu? Iya, kan aku dihabisin aku dulu aja gitu. pokoknya benar-benar kalau udah nggak bisa baru Baru. kita terjun di perkuliahan ataupun di jurusannya kita Iya. geluti tadi gitu. Jadi aku gitu sih. Tidak ada yang salah kan kalau Iya, nothing kalau wrong sekali kalau ya. misalkan kita Iya. masih berusaha gitu Benar. kan. Ya betul. Oke, terus nih ada nggak sih gitu tips membagi waktu kuliah serta menjalani hobi gitu agar tetap bisa berjalan berdampingan gitu. Kan tadi udah banyak gitu kan, nggak cuman kuliah juga apalagi semester skripsian Iya. gitu kan. Terus juga ada organisasi juga gitu. Gimana sih cara membagi waktunya gitu biar kuliah lancar terus juga hobi juga tetap lancar gitu. Dari Mas Hanif dulu. Oke, dulu ya waktu masih semester 1 apa 2 lah. Aku sempat kayak jarang latihan karena fokus di kuliah ya, ibaratnya masih maba kan kayak Iya, takut. Iya, takut gitu kan. Nilainya berapa, Nah, gitu. setelah itu aku dihubungi nih sama pelatihnya dihubungi gini. Di mana nih nggak ada kabar gitu kan, nggak pernah ke lapangan gitu, nggak pernah ikut latihan, kenapa udah nggak mau jadi pemain bola kah gitu kan. Nah setelah itu aku jawab lagi jadwalnya bentrok sama kuliah gitu. Terus dia bilang, loh jangan sampai dong sepak bola mengganggu kuliah, jangan sampai kuliah mengganggu sepak bolamu gitu. awalnya aku sabar dulu dong, awalnya aku bingung nih, lah kok masa beliau bilang gini. Iya. Nah terus akhirnya tuh intinya gini, jangan sampai kuliah mengganggu sepak bolamu, ya diatur dong jadwalnya. Nah kalau misalkan kamu kuliah sore, ya kamu nambah sendiri pagi-pagi gitu. Akhirnya aku nggak balas loh, aku pertama cuma diem aja, cuma cuma balas emot apa gimana itu aku Bingung juga. iya bingung kan, aku Iya. bingung juga kan. Nah, akhirnya setelah aku mikir nih kayak mau tidur, masa bilang kuliah jangan sampai mengganggu sepak bolamu, itu maksudnya gimana ya? Nggak kebalik Nah, nih coach. ini nggak kebalik gitu ya, kan ibaratnya kayak Iya. kalau itu kan terus akhirnya aku kayak mikir-mikir, oh mungkin maksudnya gini. Aku udah punya kepikiran gitu. Terus akhirnya waktu ketemu langsung, nah diajak ngobrol, dijelasin maksudnya kuliah itu jangan sampai mengganggu sepak bola, ya kamu atur antara jadwal kuliah sama ini sedemikian rupa bagaimana kamu atur gitu. Nah dari situlah aku ibaratnya buat teman-teman juga, di sepak bola itu disiplin, nggak cuma dilatih tentang sepak bolanya aja, kedisiplinan, attitude, kemudian strategi, pokoknya kerja sama tim. Terus paling penting banget pengambilan keputusan. Soalnya pemain sepak bola itu sepersekian detik dia harus udah ambil keputusan. Nah, jadi sepak bola ini olahraga tim yang memang menurut saya ya, karena saya menggeluti dunia itu, bagus banget buat ini sih. Buat kayak kehidupan Nah, sehari-harinya ya, betul, juga kehidupan gitu ya. sehari-hari. Kayak kebiasaan baiknya Iya. itu jalan juga gitu. Iya, soalnya di sepak bola itu
ya terutama yang sekarang aku lagi latihan di Akademi Madura Timur, itu dia itu latihan aja di manage. Pokoknya misalkan kita latihan jam 15.30 nih, jam 15.00 jam 3 kita harus sudah di sana. Nah nanti kita sholat di mes, ada mesnya, kita sholat di mes. Nah setelah itu jam 15.30 kita harus di lapangan, jadi benar disiplinnya diatur. Nah setelah itu ketika kita nanti di lapangan itu kayak tas kita kan bawa tas kan buat sepatu, tasnya, sendalnya sama botol minumnya itu diatur, dia naruhnya di mana, pokoknya biar rapi. punya Hanif sendiri nih, punya Hanif tasnya, sendalnya, botol minumnya ditaruh di situ semua. Jadi dari itu kan hal yang sepele, Iya. itu benar-benar udah dilatih loh. Nah, Melatih kebiasaan. nah iya melatih kebiasaan. Jadi kalau udah biasa disiplin, udah biasa rapi, kan nanti juga Di rumah iya juga di jadi rumah kan rapi. iya jadi rapi gitu. Jadi kalau dari tips dari Mas Hanif tuh kayak bisa dibagi-bagi sendiri gitu ya sebenarnya. Iya. Yang tahu Nah, porsinya juga diri sendiri. Pokoknya gitu diri kan. sendiri yang ngatur lah. Pokoknya misalkan nih, misalkan kuliahnya pagi, kita ada latihan pagi. Kan kuliah kan kadang ada yang jeda kan. Iya. Nah di waktu itu kita bisa gunain. Dulu awal-awal aku aja kaget, bener-bener ngerasanya capek banget gitu kan awal-awal. Tapi setelah aku tahu yang udah di Liga 1 jadi timnas, ternyata dia itu latihannya itu seminggu pagi sore nggak berhenti. Makanya aku tuh awal-awal wah aku aja baru segini masa udah capek. Iya dia udah mencapai, ibaratnya kan kita harus susah dulu untuk mencapai suatu sukses Iya. gitu sih. Kalau dari Mbak Tia gimana? Sama sih sebenarnya nggak jauh beda sama Hanif. Waktu aku awal ikut pencaksilat pun sebenarnya kaget, dan pencaksilat kan termasuk olahraga yang berat juga Iya. kan ya kayak gitu. Jadi ketika awal itu latihan waktu maba itu ya lelah itu benar-benar sih. Tapi dari aku sendiri itu bangun mindset harus nggak harus kayak gini nih. Kalau misalnya aku kayak gini terus pastikan Nggak payah jalan, sendiri iya, kayak bener. gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri sih tetap utamain prioritas kuliah kayak Iya. gitu ya. Sedangkan latihan pun itu juga mengikuti jadwal kuliah Oh. sendiri kayak gitu. Jadi kalau di UIN sendiri itu latihan itu siswa-siswanya itu menyetorkan jadwal itu loh kuliahnya kayak gitu. Jadi dari bisa pelatih diatur gitu iya dari kan. pelatih sendiri itu memilih waktu yang Yang kosong paling mana. banyak kosong itu mana kayak gitu. Jadi selain aku pun pelatih juga ikut menyesuaikan sih kayak gitu. Terus waktu latihan kemarin itu IPPBMM itu juga bener-bener aku harus bisa memanage waktu sih, karena latihan satu hari itu latihannya 2 kali, malam sama pagi. Jadi tidur bangun latihan, mau tidur latihan juga kayak gitu. Jadi selain atur waktu juga kita harus benar-benar kondisi tubuh Jaga harus kesehatan. dijaga kayak gitu, dari pola makan terus istirahat pun kayak gitu sih. Tapi kayak bagus nggak sih jadi atlet tuh kayak udah kebiasaan menjaga tubuh gitu tuh, jadi sampai tua juga bisa lebih sehat gitu daripada orang-orang pada umumnya gitu kan sih. Oke, pertanyaan terakhir nih, ada yang nanya dari Sobat Genbi. Ada nggak sih pesan untuk Sobat Genbi yang masih malu-malu untuk menekuni hobi atau masih nggak mau nge-explore kegemarannya gitu, mungkin karena nggak percaya diri ataupun gimana gitu ke depannya? Ada nggak sih pesan-pesan gitu dari yang udah terjun langsung gitu? Mungkin dari Mbak Tia dulu. Kalau pesan dari aku sih ya, buat teman-teman semuanya yang punya hobi, jangan pernah malu atau takut untuk mencoba. Jadi jangan mundur sebelum berperang kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Hanif? Kalau dari aku belajar dari sendiri sih, ibaratnya jangan sama sih sebenarnya, jangan minder lah, intinya jangan minder. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya saya sendiri, saya punya kekurangan yaitu kecil lah ya, aku kecil, kurang tinggi gitu. Tapi dari situlah aku berpikir seseorang kan punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin kekuranganku ya itulah, aku kurang tinggi gitu kan, kecil. Tapi aku optimis bahwa pasti punya kelebihan. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah merasa pesimis gitu. Pokoknya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita pokoknya jangan selalu melihat ke atas. Kalau aku pengen bilang tuh jangan selalu melihat ke atas, tapi sesekali kita harus nengok ke bawah atau ke belakang. Itu tujuannya buat apa? Biar kita ternyata itu masih banyak di sana yang mungkin
dia pengen tapi dia belum bisa. Nah, kenapa kalau kita yang udah bisa, kenapa enggak? Itu kalau dari aku sih. Oke. Jadi gitu nih sobat Genbi, pokoknya buat kalian yang mungkin punya hobi tapi masih hesitate gitu, aku emang beneran bisa nggak sih di bidang ini, tuh jangan takut-takut buat explore diri kalian, karena kalau nggak explore ya nggak tahu kan kita tuh limitnya sampai mana, terus emang kita beneran bisa atau enggak. Terus juga jangan takut mencoba, karena tiap orang tuh punya jatah gagal dan punya jatah berhasilnya masing-masing. Kalau di masa muda mungkin kita udah ngabisin jatah gagal kita gitu kan, nanti di masa tua tinggal berhasilnya gitu. Intinya tetap berprogres lah gitu buat teman-teman. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir buat hari ini. So thank you so much buat Mbak Tia sama Mas Hanif atas kesempatannya, atas ilmunya, juga segala pesan-pesan dan juga pengalamannya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat sobat Genbi di luar sana. Terus juga didoain gitu ya sobat Genbi, apapun gitu nantinya planning kedepannya ataupun harapan-harapan dari Mbak Tia dan juga Mas Hanif bisa terrealisasikan. Amin. Oke, terima kasih juga buat sobat Genbi yang udah setia nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share podcast ini. Terus juga tetap jaga kesehatan, stay at home, stay healthy, and I'll see you guys on the next podcast. Bye bye.